Pemilih Kabupaten Poso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam baku dapa. Orang ketemu lagi di podcast KPU Kabupaten Poso. Sekarang sudah episode 7. Temanya yang muda yang peduli pemilu. Terima kasih yang sudah menyimak sejak tahun 2021 kemarin podcast KPU Kabupaten Poso. Sekarang sudah tahun 2022 dan masuk episode ke-7. Di podcast kali ini saya ditemani salah seorang duta pendidikan pemilih KPU Kabupaten Poso. Torang mau baku tukar cerita di podcast Torang baku tukar cerita, cerita yang bye-bye. Duta pendidikan pemilih ini namanya Nisa, tapi lengkapnya nanti diperkenalkan sendiri. Silakan Nisa. Hai, salam baku dapa. Saya Nisa Putri Almera, salah seorang pelajar di SMA Negeri 3 Poso yang saat ini dipercaya menjadi salah satu duta pendidikan pemilih muda dan pemula KPU Kabupaten Poso tahun 2021. Oke, makasih ya Nisa. Selamat berpuasa. Terima kasih. Ya, kira-kira 1 jam ke depan mungkin ya, tidak terlalu panjang ya. Kita orang mau baku tukar cerita terkait dengan kepemiluan dan duta pendidikan pemilih. Nah, sekarang Nisa boleh bercerita kelas berapa sekarang, terus di asal sekolahnya, boleh share di sini. Saya sekarang itu kelas 11 dan tahun ini mau naik kelas 12 di SMA Negeri 3 Poso. Oh, oke. Dia adalah siswa di SMA Negeri 3 Poso. Kemarin kan ikut seleksi duta pendidikan pemilih ya? Ya. Boleh di-sharing mungkin terkait dengan bagaimana seleksinya, atau Nisa dapat informasi dari mana ya kemarin? Awalnya itu dari Instagram, di situ ada Instagram KPU Poso? bukan. Oh, bukan. Yang ada platform yang share juga. Oke. Berarti Nah, dia mungkin repost iya, ini ya dari KPU. ya, KPU Poso. Nah, di situ awalnya cuma lihat-lihat saja, cuma dilewati, tidak terlalu disimak. Terus ada salah satu teman yang juga sekarang jadi duta Dikli itu, dia menghubungi saya, dia tanya, bisa ikut ini? Terus saya bilang, itu apa? Baru saya perhatikan baik-baik, oh ternyata begini. Terus habis itu saya koordinasikan lagi sama orang tua dan alhamdulillah juga didukung. Oke. Kemarin itu susah tidak seleksinya? Gampang-gampang susah ya. Bisa di-share. Dan susahnya itu waktu seleksi makalah, karena kan harus dipikir lagi judulnya, isinya bagaimana gitu. Oh iya. Susah juga ya, tapi kan bisa akhirnya terpilih jadi duta pendidikan pemilih. Ya. Nah, bagaimana ini ya tanggapannya guru-guru misalnya atau orang tua setelah terpilih begitu kan? Terus atau teman-temannya Nisa di sekolah, atau jangan-jangan maksudnya orang tidak tahu dan kalau Nisa ini duta pendidikan pemilih. Ada juga sebagian guru yang tahu, ada juga mungkin yang tidak tahu. Tapi kalau dari orang tua memang sudah ditahu kan, selalu kalau apa-apa selalu cerita sama orang tua. Dan kalau orang tua juga bangga, senang. Karena saya juga memang dari dulu suka ikut-ikut yang begini, jadi selalu didukung. Oke. Mantap lah. Tapi tunggu dulu, tolong Mbak Yel dulu ya. Tolong Mbak tukar cerita yang bye-bye. Ya, sekarang mau tanya lagi, Nisa setelah terpilih atau setelah menjadi duta pendidikan pemilih, apa aktivitasnya Nisa atau apa yang Nisa lakukan setelah terpilih itu? Kalau setelah terpilih itu masih sibuk sekolah dulu kan. Tapi habis itu mulai biasa kan teman-teman yang tanya, sebenarnya duta Dikli itu apa kan Nisa? Duta pendidikan pemilih muda itu bagaimana? Saya cerita lah, kita itu yang berkontribusi lah, jadi remaja yang berkontribusi dalam pemilu. Terus
teman-temannya Nisa di sekolah kan isu pemilu atau urusan kepemiluan kan orang selalu identikan hal ini dengan politik. Ya, masih sensitif. Iya, bukan cuma sensitif dan dianggap ya menarik bagi anak muda ya, karena mungkin menurut anak muda ini bukan urusannya orang. Belum masanya. Iya belum ada, betul itu belum masanya, nanti saja atau sekarang tidak dulu, itu bagaimana itu? Sebenarnya Bisa menanggapi itu ya? Sebenarnya itu sih tergantung bagaimana mereka memandang pemilu itu secara apa gitu. Kalau secara misalnya untuk membangun bangsa ini jadi lebih baik itu pasti mereka tanggapinya dengan yang baik-baik lah. Cuman karena mungkin selalu muncul polemik-polemik yang bermasalah tentang pemilu, jadi mereka terikut-ikut dengan hal yang seperti itu. Oh iya. Tapi Nisa keren ya jawabnya. Tidak salah jadi duta pendidikan pemilih. Kan tak kenal maka tak sayang, jadi kayak mungkin cuma saya yang mau perkenalkan, jadi oh iya sampai lupa tadi ya. harus sekali dijawab. Kalau di sini sebagai apa di KPU? Saya di sini anggota KPU Kabupaten Poso. Lengkapnya nama saya Wilianita Selviana Pangeti. Cuman kayaknya terlalu panjang kalau disebut itu. Jadi panggil Lita saja atau familiarnya itu ya Ibu Lita, Kalita kayak gitu, itu lebih akrab. Terus acara podcast ini sebenarnya ingin menjangkau adik-adik seperti Nisa dan teman-teman. Kenapa? Karena anak muda sekarang kan senangnya yang ini ya, yang milenial. Sekarang malah istilahnya zilenial karena sudah masuk ke generasi Z. Iya. Jadi kalau milenial saya masih masuk. Kalau sekarang itu tantangannya ya karena semua menggunakan media sosial. Jadi KPU Kabupaten Poso itu bagaimana berupaya melakukan pendidikan pemilih dengan metode, atau kalau kemarin bisa ikut webinar yang judulnya temanya kemarin Gen Z, Hoax dan Pemilu 2024. Nah itu kalau dengar tanggapan dari para pemantik waktu itu dorong bilang maunya isu-isu pemilu atau politik itu dikemas dengan bahasa anak muda. Jadi ya salah satunya lewat podcast ini supaya juga mungkin bisa diterima dalam lingkungan mereka. Nah, seperti tadi Nisa cerita waktu lihat iklan sepertinya tidak tertarik atau cuma lihat sekilas, tapi begitu ada teman yang DM mungkin terus tanya mau ikut atau tidak, baru diperhatikan gitu ya. Mungkin kira-kira seperti itulah ya respon. Terus kalau teman-temannya Nisa yang lain kemarin kalau tidak salah itu pada saat kita bikin webinar ada kan peserta dari OSIS. Ya. Itu sekolah-sekolah, ada juga teman dari sekolahnya Nisa. Ya. Dia mau bertanya tapi waktunya sudah habis. Itu bagaimana kira-kira responnya bagaimana itu ya? Saya juga penasaran. Waktu itu kan saya bilang saya mau ada webinar ini. Nggak mau ikut atau tidak ya? Webinar tentang apa? Webinar tentang ini tentang Gen Z, tentang pemilu. Terus dia bilang, saya mau ikut Memang dia itu kayak pemikirannya sama dengan saya, suka dengan hal-hal yang cuma sayang ya dia tidak ikut seleksi kemarin, tidak lihat informasinya. Oke, mungkin itu masukan waktu rekrutmen terlalu pendek. Oke. Orang mau bahas lagi lebih jauh karena waktunya lumayan panjang ini. Orang mau bahas lagi lebih jauh terkait dengan yang muda yang sadar pemilu. Nah, bagaimana caranya supaya kayak teman-temannya Nisa itu yang dari misalnya 2 atau 3 orang itu bisa berkembang jadi 5 atau 10 orang yang juga interest atau tertarik. Begini kan tantangannya besok ini generasi Z ini, generasinya Nisa, anak muda itu bisa jadi mereka sekedar mau memilih atau sekedar cuma mau pergi di TPS saja, atau memang betul-betul sadar menggunakan hak pilihnya. Itu kira-kira bagaimana?
Kalau kalau Nisa ya pengennya kayak apa? Pengennya itu kayak supaya mereka tahu lah sebenarnya mereka ini memilih untuk apa. Nah itu dimulai dulu dari lingkungannya mereka itu, dari orang tua misalnya, orang tua yang harusnya tanamkan dalam dirinya mereka itu ini memilih untuk kemajuan bangsa, untuk membangun bangsa ini supaya jadi lebih baik. Berarti dimulai dari lingkungan terkecil, dari keluarga, kemudian nanti Sama-sama teman-teman. mengajak lah. Oh, oke. Ya, keren ya Nisa ya. Terus kalau di Poso ini circle-nya Nisa itu apa? Lingkungan pergaulannya Nisa, misalnya selain dengan teman-teman sekolah ya, ada komunitas kah atau apa begitu? Ada komunitas juga. Saya juga satu komunitas dengan beberapa duta pendidikan pemilih juga. Oh, Tapi gitu. itu komunitasnya itu lebih bergerak ke lingkungan. Oh, bisa di-share kali di sini ya, supaya ya Pak kita tahu bahwa generasi muda ini sebenarnya aktif. Begitu. Cuman mungkin dalam isu kepemiluan masih sedikit yang sedikit peminat. Iya, boleh biar teman-teman Bisa komunitasnya nonton. tahun ini kayaknya ada rekrutmen juga, itu namanya Pepeling Asi ID. Itu ide pusatnya. Kalau Sulteng punya itu Pepeling Asi Sulteng. Oh, Bisa cek. Oke, dia isunya lingkungan ya. Iya. Kalau misalnya kegiatan intra sekolah itu apa ya? Kayak OSIS. Kalau zaman saya dulu pramuka. Terus saya ada PIKR juga. Kalau PIKR itu namanya Pusat Informasi Konseling Remaja. Oke, ada juga itu ya sekarang ya. Terus kalau yang olahraga? Kurang sih. Oh, ya. Oke, berarti ada banyak toh. Ya. Mungkin ada yang mau di-share lagi, bisa? Terkait dengan begini, kira-kira kalau Nisa mau memilih atau nanti menggunakan hak pilihnya kan ini perdana nanti ya? Iya. Memilih di 2024. Oh iya, tanggal pemungutan suara tahu dong kalau duta pendidikan memilih. Oke. Kapan itu? 14 Februari 2024. Oke. 14, jangan lupa 14 Februari 2024. Jangan cuma ingat hari Valentine, kan itu pas sama hari Valentine. Harus iya. ingat juga hari Pemungutan suara ya. Jangan jadi kita di tanggal 14 Februari 2024 itu hari bukan memberi kasih sayang saja, tapi hari memberi suara. Menggunakan hak pilih untuk Indonesia yang lebih baik. Nah, kalau kira-kira ada ide apa atau mewakili teman-teman muda ke depan itu ada masukan nggak? KPU Kabupaten Poso mau kan ini mau sosialisasi, mau terus melakukan pendidikan pemilih, ada tidak masukan ide bentuk apa yang akan dilakukan oleh penyelenggara seperti KPU Kabupaten Poso itu agar isu kepemiluan atau pendidikan pemilih, pendidikan politik yang dilakukan oleh penyelenggara kepada masyarakat itu tidak hanya atau tidak cuma mau kasih naik angka partisipasi, tidak cuma mau buat orang lebih banyak datang ke TPS, tapi juga membuat orang sadar bahwa menggunakan hak pilih itu penting dan harus supaya harapan-harapan atau keinginan kita sebagai warga negara itu bisa tersalurkan. Nah, yang kayak Kalita bilang tadi kan sosialisasi. Nah, sebenarnya bisa mungkin bikin sosialisasi yang itu sosialisasi dua arah, yang secara tatap muka mungkin bisa bekerja sama dengan sekolah-sekolah, karena sebenarnya pemilih itu sudah ada sih di pelajaran kayak sudah ya? Kayak PPKN misalnya. Penting ini. Ternyata Nah, terus abis itu mungkin bisa kerjasama dengan sekolah atau untuk membentuklah kayak misalnya kan pemilihan ketua OSIS. Nah, misalnya pemilihan ketua OSIS tapi dikemas dalam bentuk pemilu supaya mulai tertanamkan lah dalam dirinya para remaja supaya ada persiapan untuk pemilu-pemilu nanti.
Nah kemudian kalau secara itu kan tadi secara tatap muka, kemudian yang ini secara media sosial. Nah, gunakan media sosial itu yang paling banyak diminati sama remaja yang sekarang lah, kayak saya TikTok. Bisa buat TikTok? Ya, Tunggu, sudah follow TikToknya KPU Poso? sudah dong. Semua medsosnya KPU Poso? Sudah. Oke. Berarti informasi-informasi menarik dari KPU Poso kan wajib di-repost ya, dibagikan. Nah, tadi yang menarik itu sengketa terkait dengan simulasi pemungutan suara melalui pemilihan ketua OSIS, ketos dan waketos, begitu ya istilahnya. Kemarin ada satu sekolah yang bikin acara itu, lalu KPU Kabupaten Poso itu dilibatkan, diundang untuk semacam memantau, dan juga perangkatnya Torang KPU Poso itu dipinjam macam kotak suara, bilik suara, paku, batal coblos, itu dipinjam sama sekolah itu, baru diadakan simulasi dan KPU Kabupaten Poso dilibatkan. Begitu ya. Jadi memang bagus juga kalau semua sekolah itu dalam pemilihan ketos dan waketosnya bisa ajak KPU kolaborasi untuk simulasi pemungutan suara. Cuman tantangannya sekarang itu karena kondisi pandemi begini, jadi banyak sekolah-sekolah yang lebih memilih online gitu. Oh ada pemilihan ini ya. Oh berarti itu berhubungan dengan e-voting. Ya. Oh boleh. Kalau di sekolahnya Nisa di SMA 3 begitu ya? Iya, waktu selama saya sekolah di sana sih gara-gara pandemi dialihkan ke online. Tapi kalau kurang tahu juga kalau offline ini. Ya, oke. Masukannya Nisa menarik ya, karena ada yang pakai sistem online, ada yang tatap muka. Kemarin sudah sempat kerjasama dengan KPU untuk simulasi. Jadi mungkin cara menyampaikan pendidikan pemilihnya lebih menarik ya. Nah, terus yang lain ini mungkin Nisa. Tadi saya sampai lupa apa yang saya mau tanya. Panjang juga terus baku tukar cerita. Terus yel ulang. Orang baku tukar cerita yang bye-bye. Lanjut, ini terkait dengan misalnya kalau tadi idenya soal simulasi, terus memanfaatkan media sosial. Tapi kan Nisa tahu sendiri, sekalipun KPU misalnya sebagai penyelenggara itu sudah memanfaatkan media sosial, bagaimana membuat media sosialnya penyelenggara itu menarik dan untuk anak muda. Kan ya itu tadi kembali ke orang-orang ya, ada yang tertarik atau ada yang isunya menurut mereka belum masanya saya berpikir untuk itu, jadi nanti sajalah, tidak perlu. Atau sekarang kan orang berpikiran pemilu kan masih jauh, 2024, ini masih 2022. Padahal sebenarnya harus dipersiapkan dari sekarang. Ya, Padahal betul. Ini bukan nanti di 2024 ya, karena sosialisasi pendidikan pemilih harus sejak sekarang supaya besok orang ke TPS ada modal. tidak cuma ikut-ikut gitu. Ya, betul keren. Oh iya Kalita, saya dengar di KPU itu ada RPP. Apa sebenarnya RPP? Oh iya, betul. Bisa singgung itu. RPP itu Rumah Pintar Pemilu. Jadi semacam informasi, tempat untuk mencari informasi terkaitan dengan pemilihan umum atau pemilihan. Sekarang sebutnya pemilihan ya, walaupun orang masih sering menyebut pilkada. Bisa mencari informasi sekitar kepemiluan itu di Rumah Pintar Pemilu. Berarti saya bisa ajak teman-teman datang ke RPP. Oh iya, bisa sekali. Misalnya Nisa mau ajak teman-teman dari sekolah, teman-teman sekelas mau datang kunjungan ya, DP istilah kunjungan di kantor KPU Kabupaten Poso, datangnya ke RPP. Jadi nanti akan diperlihatkan sejarah kepemiluan, terus ada market TPS, denah tempat pemungutan suara yang biasa dipakai pada hari pemungutan suara.
Tapi bagaimana caranya itu? Langsung datang atau harus daftar atau apa? Boleh DP cara menyurat, sampaikan surat resmi ke KPU. Nanti kita merespon untuk menyelesaikan waktunya kan. Kalau menyurat memberitahu waktunya mau berkunjung kapan, begitu. Supaya di administrasinya orang juga tertib dan terdata, begitu. Sekarang kan kebetulan pandeminya sudah turun level ya, terus ya tidak macam kemarin, jadi bolehlah dengan tetap terapkan protokol kesehatan. Tapi Nisa sudah divaksin? Sudah aman kalau sudah divaksin. KPU juga semua sudah divaksin ya, komisioner dan stafnya. Oke, coba Mbak Yelia lagi. boleh. Iya. Baku tukar cerita yang bye-bye. Oke. Ini selama aja terang baku tukar cerita ini. Lumayan. Kira-kira bagaimana ke depan? Ini kan Nisa nanti pada 2024 kan sudah bukan pelajar ya? Iya. Sudah tamat SMA. Itu harapannya apa begitu dari pengalaman menjadi duta pendidikan pemilih? Nanti menjelang atau pada saat pemungutan suara nanti Nisa perdana mau ke TPS begitu, harapannya ke depan apa? Harapannya itu semoga apa yang saya dapatkan sekarang ini bisa saya implementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari nantinya. Saya berbagi ke teman-teman supaya mereka juga jadi tahu lah bagaimana pemilu itu, supaya terhindar dari stigma-stigma di masyarakat yang negatif-negatif. Siapa tahu besok bisa ini ya, ikut rekrutmen penyelenggara ad hoc yang kayak PPK, PPS, KPPS. Kan nanti kalau sudah memenuhi syarat pada pemilu 2024 bisa ikut proses rekrutmen itu. Insyaallah. Ada modal. Iyalah, ya, pengetahuan kepemiluan. Terus kalau misalnya untuk sekolah, untuk teman-teman muda, apa harapannya Nisa? Semoga mereka nantinya itu menggunakan hak pilih bukan cuma sekedar pilih-pilih saja atau ikut-ikut kemauan orang tua atau kemauannya teman, tapi mereka tahulah mereka ini memilihnya ini untuk apa, dan dengan mereka memilih ini bagaimana nanti ke depannya. Mereka juga harus tahu latar belakang siapa yang mereka pilih ini supaya mereka bisa menentukan bagaimana ke depannya kalau jika terpilihlah orang ini gitu. Ada sering kalau menjelang pemilu atau pilkada itu ada satu suara itu menentukan masa depanmu. itu penting ya, jadi jangan pikir aset ya, memilih juga tidak apa-apa, jangan karena semua itu penting kan Kalita. Oh iya Kalita, selain harapan pasti ada juga tantangannya kita untuk menuju ke harapan itu. Kalau tantangan di lingkungannya remaja itu sebenarnya menurut saya banyak sih Kalita. Ada hoax, ada sikap apatis, ikut orang tua, bodo amatan, itu sebenarnya masih banyak lagi, cuman ambillah salah satunya saja. Itu menarik ya, Nisa sadar kalau tantangannya itu banyak. Tapi kalau sudah ada satu Nisa seperti ini yang menyadari itu, bahwa besok-besok siapa tahu menular ke teman-temannya Nisa juga sadar. Tidak sebagai orang muda harusnya tidak hanya berpatokan terhadap hal-hal yang mungkin dianggap belum masanya, belum saatnya, nanti saja saya memikirkannya. Terus kemudian generasi muda ini kan pengguna medsos yang paling aktif. Nah, segala berita-berita itu harus difilter, jangan asal percaya, apalagi yang sifatnya itu provokatif. Ya, apalagi kan remaja itu sifatnya labil, jadi masih ingin mencari tahu. Harus lebih selektif, saring sebelum sharing, kira-kira gitu kalau menggunakan medsos. Nah, terus yang lain supaya tidak hanya sekedar ikut-ikutan atau
mau pergi pilih-pilih hanya sekedar apa, boleh sih nanti pada saat di TPS kan biasanya ada lomba apa selfie di TPS, ada begitu. Tapi niatan ke sana bukan hanya sekedar itu, tapi mau betul-betul menggunakan hak pilih, hak politik untuk memilih calon pemimpin yang bisa membawa Indonesia lebih baik lagi di masa mendatang. Nah, terus yang lain ini kan temanya tuh orang sekarang podcast ini kan yang muda yang peduli pemilu, tapi bukan berarti yang tua tidak peduli. Tapi kenapa menyasarnya yang muda? Karena ini soal masa depan, karena yang muda ini adalah generasi. Jadi 5 menitmu itu menentukan 5 tahun ke depan akan seperti apa Indonesia. Betul. Jangan lupa gunakan hak pilihmu nanti pada hari pemungutan suara 14 Februari 2024. Ya, jangan lupa itu hari Rabu ya. Rabu 14 Februari 2024. Nanti torang baku dapat lagi di podcast KPU Kabupaten Poso di episode berikutnya. Torang baku tukar cerita yang bye-bye.